Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bagus Saputra dari kelas Sosiologi 3D. Ingin mempraktekkan input data di aplikasi SPSS dan akan diuji normalitas serta diuji regresi linear secara sederhana. Oke, saya mempunyai data seperti ini yang diperoleh dari Google. Di sini ada produksi dan ada jam kerja. Produksi ini adalah variabel X, sedangkan jam kerja ini adalah variabel Y. Nah, di dalam uji normalitas nanti akan diketahui apakah variabel X ini akan berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini di copy dulu, lalu di input ke SPSS. Nah, karena 20 di belakang koma ini nggak dipakai, itu dihapus aja. Nah, sedangkan nama di sini disesuaikan dengan nama yang ada di sini, produksi dan jam kerja. Sini berarti produksi, sini jam kerja. Oke. Nah, kalau udah di input seperti ini, kita membutuhkan satu kolom lagi di sini, yaitu kolom residual. Cara memunculkannya yaitu dari sini, kemudian regresi, terus kemudian linear. Nah, di sini ada kolom dependent dan independent. Nah, dependent ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Sedangkan independen di sini adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya atau variabel yang dapat berdiri sendiri atau variabel X. Nah, variabel X produksi itu dimasukkan ke independen. Sedangkan jam kerja sebagai variabel Y dimasukkan ke dependent. Setelah itu ke option. Nah, di sini entry-nya sudah 0,05. Terus save, terus di residual standardized. Kemudian continue. Oke. Sini udah muncul, kemudian di sini juga udah muncul kolom residualnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya langsung diuji normalitas, yaitu klik analyze, kemudian non parametric test, terus legacy dialogs, terus ke sample KS. Nah, di sini dimasukkan yang baru tadi. Oke, setelah dimasukkan langsung klik OK. Nah, di sini nilai signifikannya senilai seperti ini, 0,200, yang artinya data tersebut normal karena nilai signifikan di sini sudah melebihi alfa yang sudah ditetapkan tadi, yaitu 0,5 atau 5%. Saya sudah siapkan data yang sudah dihitung sebelumnya di sini, uji asumsi atau normalitas ya. Seperti ini. Data ini bisa dikatakan normal karena nilai signifikansinya sudah melebihi dari
alfa. Oke, setelah itu lanjut ke regresi linear sederhana. Nah, ini dihapus aja biar nggak ribet. Oke, langsung diuji regresi linear. Yang pertama klik analyze, kemudian regresi, kemudian ke linear. Oke, ke statistik, model fit dan estimate sudah tercentang. Terus ke option sudah 0,05 atau 5%. Langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel-tabel regresi. Nah, di sini yang dibutuhkan yang tahap selanjutnya yaitu penyusunan model regresi. Rumusnya yaitu Y sama dengan B0 plus B1X, di mana Y adalah jam kerja dan X adalah produksi. Nah, dalam penyusunan model regresi ini dibutuhkan tabel koefisien. Tabel koefisien yang ada di output. Nah, butuh tabel koefisien. Ini saya pindahkan ke Word dulu ya di sini karena lebih memudahkan. Nah, tabel koefisien pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansinya itu adalah konstan atau B0-nya ini adalah 10.000, di sini 10.000. Kemudian produksi atau B1-nya adalah 2.000. Sehingga modul regresinya adalah Y sama dengan B0 plus B1X, di mana B0-nya itu adalah 10.000, sedangkan plus B1-nya adalah 2.000. Jadi jam kerjanya itu 10.000, sedangkan produksinya itu adalah 2.000. Tahap selanjutnya itu adalah uji signifikansi model. Nah, yang pertama adalah hipotesis H0. Tidak terdapat pengaruh variabel X atau jam kerja terhadap variabel Y atau produksi. H1, terdapat pengaruh variabel X jam kerja terhadap variabel Y produksi. Taraf signifikansi atau alfa. Alfa itu adalah tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi. Nah, dalam pengujian ini menggunakan tingkat kesalahan atau error sebesar 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji. Nah, statistik uji di sini membutuhkan tabel ANOVA yang terdapat pada output SPSS tadi. Nah, ini tabel ini. Nah, sebelumnya sudah saya pindahkan ke Word. Nah, di sini sudah dipindahkan. Nah, pada tabel ANOVA pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansinya nih, nilai signifikansi 0,0000. Kriteria uji. H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari alfa atau tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Jadi kesimpulannya H0 ditolak karena nilai signifikansi kurang dari alfa atau 0,000 kurang dari alfa yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X jam kerja terhadap variabel Y produksi. Selanjutnya perhitungan R-square. Nah, jadi R-square ini membutuhkan tabel model sumari yang ada di output SPSS. Nah, ini model sumari. Nah, cara menghitungnya adalah tabel model sumari pada output SPSS menunjukkan nilai R-square-nya. Ini nilai R-square.
996 yang artinya 99,6%. Yang artinya bahwa faktor jam kerja itu mempengaruhi produksi sebesar 99,6%, sedangkan 0,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.